kalau di Nganjuk di Ayani ini kan jalan satu arah. Iya, itu kan kadang ada yang dari berlawanan dari mana itu dari utara itu, dia mungkin mau ke toko yang sana. Daripada muter ke Jawa dia melipir lah itu kan berbahaya. Jadi di situ ada aplikasi teguran presisi itu. Di situ dicantumkan nanti nopolnya, NIK-nya yang melanggar itu. Jadi yang terdatabase awalnya kita hanya memberikan peringatan teguran namanya. Nah, kecuali yang kena pelanggaran yang kita tilangannya sekarang kan pakai elektronik, jadi etle. Baik etle yang statis yang ada di perempatan-perempatan itu maupun yang mobile. Nah, kemudian untuk yang ini juga beroperasi ya selama. Betul ya. Kalau dia memang sudah tipikalnya memang suka melanggar, pasti nanti akan kena juga dengan etle itu. Kalau dari data di Satlantas 2022 dan 2023 apa sudah ada peningkatan atau seperti apa? Sampai sejauh ini memang ada dengan adanya operasi Zebra Semeru ini masyarakat dapatnya lebih berkendara dengan tertib, kemudian juga memperhatikan etika berlalu lintas. Jadi masyarakat kita ini sekarang sudah hampir semuanya bisa naik motor, cuma untuk etikanya, jadi etika berlalu lintas yang harus terus ditingkatkan. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Romza dalam program podcast Nadi Media. Kali ini kami kedatangan tamu Bapak Kasat Lantas Polres Nganjuk AKP Ahmad Rohani. Betul, ya. Siap. Terima kasih sebelumnya Komandan atas kehadirannya. Terima kasih Mas Romza. Wah, ini baru pertama nih saya mengucapkan di studionya Nadi nih, narasi dan informasi. Siap. Betul ya? Nadi Siap. artinya. Betul ya. Dan kali ini kita akan berbincang atau ngobrol membahas seputar Operasi Zebra Semeru 2023 Komandan. Boleh dijelaskan apa sih ini Operasi Zebra Semeru begitu Komandan? Ya, jadi sebelumnya ini saya perkenalan boleh nih ya? Siap. Kebetulan saya masih baru di Kabupaten Nganjuk, kurang lebih 1 bulan ini Mas. Jadi awal Agustus kemarin kami mulai bertugas di Nganjuk, yang sebelumnya saya di Blitar Kota. Ternyata di sini anginnya kenceng ya. Luar biasa, sangat julukannya kenceng kota sekali. Angin ya. Dan kebetulan pada saat ini kami sedang melaksanakan kegiatan Operasi Zebra Semeru. Jadi secara serentak di wilayah Jawa Timur dengan nama sandinya Zebra Semeru. Tujuan diadakannya ini adalah mendasari terkait pengelolaan Kamsel Ticar Lantas yang kondusif jelang menuju pemilu damai 2024. Jadi mendekati tahun 2024 ini aktivitas kegiatan masyarakat utamanya pasti akan sedikit meningkat ya. Siap. Entah itu terkait dengan kegiatan pengerahan massa, mungkin kegiatan ya intinya pasti kegiatan lebih meningkat, kemudian itu berimbas kepada traffic atau kegiatan di jalan seperti itu. Makanya kita adakan operasi Zebra ini sebagai antisipasi, juga memberikan edukasi, kemudian juga kegiatan preventif untuk menciptakan Kamsel Ticar Lantas yang kondusif dalam rangka menuju pemilu damai 2024. Betul. Siap. Untuk target sasaran pelanggar yang seperti apa Komandan yang nanti akan menjadi sasaran di operasi ini? Jadi tujuannya operasi Zebra ini adalah banyak kegiatan yang bersifat edukatif, kemudian juga preventif edukatif. Jadi memberikan pemahaman, utamanya masyarakat ini biar disiplinnya meningkat dalam hal berlalu lintas, kemudian juga menekan angka kecelakaan lalu lintas, kemudian terwujudnya situasi Kamsel Ticar Lantas yang aman, tertib, nyaman, dan selamat. Kemudian juga dari edukasi dan preventif tersebut berkurangnya jumlah pelanggaran, nanti akan berimbas kepada menurunnya angka kecelakaan. Kemudian target yang saat ini yang dilaksanakan dari operasi Zebra ini ada 7 sasaran prioritas ya Mas. Siap, apa saja itu? Yang pertama, kita masih mendapati banyak sekali pengendara yang masih belum sadar tentang arti pentingnya penggunaan helm yang ber-SNI standar. Jadi
Jangankan pakai helm SN nih, masih banyak juga yang masih belum pakai helm. Pakai helm. Kemudian berboncengan lebih dari satu. Ada yang ibaratnya motor itu kan digunakan untuk membonceng satu ya. Jadi 2 sama pengendaranya. Ada yang masih menggunakan 3. Meskipun kemungkinan itu anak-anak. Jadi kalau anak-anak ya perlakuannya beda. Kadang-kadang cuma dijepit nih gitu aja ya. Yang kita lihat di masyarakat. Iya. Kemudian pengendara yang masih di bawah umur. Jadi yang belum waktunya boleh berkendara di jalan ini kan kita lihat selama ini kan ya anak-anak kita ini kan banyak sudah bisa lah menggunakan kendaraan, sudah bisa. Kita lihat kenyataan, tapi kan memang secara emosional dan secara kemampuan psikologisnya kan memang belum waktunya umurnya itu. Jadi masih di bawah, namanya di bawah umur namanya, belum punya KTP kan, belum usia 17 kan. Yang pelajar begitu ya. Betul, jadi kan mereka bisa rata-rata memang semuanya itu Gampang naik motor itu, tapi kan nggak tahu etikanya berlalu lintas itu bagaimana berhenti di perempatan, kemudian dari jalur masuk dari jalur kecil ke jalur utama, kemudian marka ini seperti apa kan mereka juga masih banyak yang belum memahami betul. Jadi pengendara runner di bawah umur jadi sasaran kita. Kemudian melebihi batas kecepatan dan melawan arus. Terlalu kencang. Nah ini yang bahaya juga melawan arus ini. Kadang orang sering melipir ini. Jadi misalkan daripada muter kan melipir ke pinggir itu kan melawan arus sebetulnya. Ya kalau tidak apa ya, misalkan ya mohon maaf kalau misalkan ada pengendara yang searah itu ternyata dia selip atau mungkin pas ngantuk kemudian menyasar kan itu berbahaya juga kan, kita tidak tahu, namanya musibah. Apalagi kalau di Nganjuk di Ayani ini kan jalan satu arah. Iya itu kan kadang ada yang dari berlawanan dari mana itu dari utara itu dia mungkin mau ke toko yang sana, daripada muter ke jalan dia melipir lah, itu kan berbahaya itu. Kan ada juga orang yang tidak sudah berhati-hati tapi ternyata kita yang sudah hati-hati ada orang yang lain tidak berhati-hati kena kita musibahnya. Betul. Kemudian penggunaan safety belt, runner roda 4 itu ya itu gunanya juga kadang sepele itu Mas. Sepele kita kadang-kadang deket aja, tapi tidak tahu pada saat di dalam berkendara itu tiba-tiba di depan ada mungkin gitu. Tiba-tiba ada bola, orang main bola di pekarangan, di mana bolanya kita ngerem mendadak. Itu kalau kita nggak pakai safety belt ya bisa kejaduk beneran. Gitu. Seperti itu. Kita kan tidak tahu, namanya safety belt itu gunanya untuk menahan. Ya, kemudian ini kadang ya tidak dipahami oleh masyarakat. Iya, saya pun kadang gunakan mobil, naik mobil itu sering kita tidak tahu tiba-tiba ada yang barangnya jatuh. Mereka tiba-tiba itu ada yang langsung berhenti, langsung bukannya minggir dulu atau apa. Nah kita kan terkaget juga kalau misalkan nggak fokus atau nggak pakai safety belt, kalau ngerem mendadak kan ya beresiko gitu. Kemudian pengemudi yang menggunakan HP ini yang rata-rata hampir semuanya mesti melihat ini, entah itu naik motor, entah itu naik mobil, asik memang. Apalagi naik mobil kan sambil melihat apa mungkin iseng apa medsos, ya gitu. Medsos atau mungkin menjawab telepon atau apa, sebisa mungkin ya kalau memang waktunya berkendara fokus aja. Iya, kalau nanti kan bisa aja nanti di apa setelah selesai kegiatan berkendara telepon balik atau mungkin membalaskan seperti itu. Betul. Kemudian mengemudikan kendaraan di bawah kendali di bawah pengaruh alkohol. Nah ini yang kita juga antisipasi. Jadi ada 7 prioritas sih Mas yang kita prioritaskan dalam operasi Zebra Semeru 2023 ini. Siap. Untuk sanksi kemudian bagi yang terjaring operasi begitu. Jadi kegiatan operasi Zebra ini murni banyak kegiatan edukatif dan preventif. Jadi kita sekarang lagi ada namanya teguran simpatik presisi. Jadi setiap pelanggaran itu kita lakukan database. Jadi di situ ada aplikasi teguran presisi itu. Itu dicantumkan nanti nopolnya, NIK-nya yang melanggar itu. Jadi ada database. Awalnya kita hanya memberikan peringatan teguran namanya. Masyarakat kita cenderung sangat sangat rentan, resisten lah, misalkan ditilang, sekarang kan nggak boleh nilang ya, makanya kita lakukan teguran, kita teguran presisi gitu. Nah kecuali yang kena pelanggaran yang
kita tilangnya sekarang kan pakai elektronik, jadi etle, Oke. baik etle yang statis yang ada di perempatan-perempatan itu maupun yang mobile. Nah, kemudian untuk yang Nah ini juga beroperasi ya selama betul. operasi Zebra Jadi kita Semeru ini. berbasis data di mana kecelakaan itu banyak terjadi, kemudian di mana banyak pelanggaran itu terjadi, itu korelatifnya ada. Jadi patrolinya mobil Mobil incar ya. incar itu di sana. Jadi kita prioritas di sana juga. Kemudian banyak juga kadang-kadang masyarakat, Pak, di sini banyak anak-anak nongkrong kenal pot brong seperti itu. Jadi kita arahkan ke sesuai dengan apa permasalahan yang timbul dari masyarakat. Ada laporan dari masyarakat itu Iya, bisa salah satunya ditindaklanjuti itu. begitu ya. Salah satunya itu kemudian juga berbasis data terkait jumlah Kerawanan. kecelakaan yang terjadi. Kemudian rata-rata kecelakaan diawali dari pelanggaran. Jadi pelanggaran banyak terjadi di sana, ya kita arahkan ke sana. Mobil incar ada berapa kemudian? Mobilnya satu. Masih satu ya? Untuk etle statisnya ya, yes, pokoknya ada di perempatan itulah. Nanti masyarakat harus, makanya nanti kalau saya sebutkan salah satu titik nanti di sini tertib di sananya enggak. Jadi biar semuanya tertib. Dan sekarang kemarin kan baru diluncurkan dari pemerintah Kabupaten Nganjuk itu kan apa digital ya. Ya, Kawasan ekonomi Nganjuk digital. Dan rata-rata kan hampir semuanya sudah terkoneksi dengan kamera CCTV. Nanti rencananya sebisa mungkin kolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Nganjuk, semakin banyak yang tempat-tempat yang bisa dijangkau dengan etle itu sebetulnya, yaitu ke depan wacananya seperti itu. Karena meminimalisir sentuhan petugas kepolisian dengan pelanggar. Ya, jadi saya tadi bilang pelanggaran itu masih bisa kita menindak, pelanggaran-pelanggaran itu masih bisa, sepanjang makanya diberikan teguran presisi tadi itu, Mas. Jadi di situ terdatabase nanti. Oh, ini ternyata pernah kan di input itu yang melanggar itu NIK-nya. Oh, berarti orangnya. Kemudian kendaraannya ya terdata. Begitu nanti ada kejadian berulang, oh ini sudah diingatkan berulang kali kok masih ternyata nggak efek jerah, itu bisa dilakukan tindakan berikutnya seperti itu. Jadi semacam untuk efek jerah juga. Jadi berulang kali diingatkan tetap, kecuali kan ada orang sekarang kalau ditindak itu kan mungkin kan nggak boleh nilang kan, bukan masalah nilang. Ini dalam rangka kita memberikan pemahaman edukasi semakin tertib lah masyarakat seperti itu. Jadi terobosan dari Bapak Kapolri ada teguran presisi itu. Jadi kita punya database siapa saja yang pernah melanggar. Jadi tolak ukur ini, oh ternyata masih tetap enggak kurang disiplin ya. Kalau udah dikasih teguran kemudian masih mengulang lagi kan ya kebacot ibaratnya. Database itu bisa diakses oleh masyarakat tidak? Sementara belum, ini hanya untuk kebutuhan kami, kebutuhan di kepolisian. Jadi karena memang ini sebagai juga untuk untuk kontrol anggota di pelaksanaan di lapangan. Karena memang anggota yang bertugas di lapangan tidak boleh bersentuhan dengan, jadi ibaratnya dia ditilang ya sudah melalui mekanisme etle itu. Kemudian juga sidang di sana kan kita tidak menerima menerima titipan denda seperti itu. Jadi meminimalisir, salah satunya memang digunakan ya jadi hasil teguran, jadi bukan ditilang. Kalau tilangnya sudah langsung mobil incar itu sama etle yang statis. Maksud saya barangkali ada ya masyarakat nggak tahu kalau ternyata selama ini sudah melanggar dan kemudian mereka ada catatannya nih di polisi gitu. Tentunya mereka kan akan dimintain nanti NIK-nya difoto, STNK-nya difoto juga. Ya kan masuk database kami. Ya, masyarakat ya nggak usah khawatir kalau hanya untuk pegangan, jadi biar dia juga merasa maksudnya untuk berhati-hati lagi gitu loh. Sementara dikasih teguran gitu loh. Iya. Kalau tiba-tiba dapat sanksi begitu, ya mungkin karena sudah berulang kali ditegur itu. Kalau yang disanksi itu bisa, kalau dia memang sudah tipikalnya memang suka melanggar, pasti nanti akan kena juga dengan etle itu. Kan gitu. Ketangkep juga itu nanti kan pasti mudah dapat surat undangan lah. Seperti itu. Nah, itu mekanismenya seperti apa, Komandan? Ketika misalnya ini tertangkap oleh etle capture kan ya. Terekam oleh. Nanti ada surat pemberitahuan, panggilan surat pemberitahuan lah. Benar nggak
pada tanggal ini jam ini, ada nanti fotonya dan yang tercapture itu. Di situ ada nanti ada barcode, silakan mengkonfirmasi kalau benar. Kalau misalkan nggak benar ya mungkin itu bukan saya, Pak. Kebetulan kendaraan saya dipakai ini, ya bisa di sana disampaikan. Tapi nanti tetap siapa yang melanggar ya, kendaraan itu pasti kalau dia komplain boleh, tapi kan kita punya datanya juga, ada videonya juga, bisa dibuktikan untuk waktu dia misalkan untuk nggak terima gitu, nanti Ya. pengadilan bisa diputar gitu. Itu sulit dibantah kayaknya, sudah terfoto. Iya, justru yang kalau misalkan safety belt itu ternyata dia nggak pakai safety belt, kemudian gandengan sama siapa itu terlihat itu. misalkan gandeng sama berjalan sama siapa Iya, itu betul. terlihat, meskipun dia pakai kaca film ya, itu tertangkap kamera teknologinya itu, jadi kelihatan nggak pakai safety belt. Dan ini di Nganjuk sudah Sudah ada. beberapa titik begitu ya. Ya, pokoknya sudah ada. Mungkin masyarakat udah tahu kok, kalau lewat lap, nah itu udah tahu sebetulnya. Di mana titik itu udah tahu sebetulnya. Sementara nanti kalau sudah tahu di titik itu kemudian tertib. Sementara di titik yang lain Ya nanti ini cerminan disiplin gitu. masyarakat kan cerminan pemerintah, cerminan peradaban itu. Kalau masyarakatnya pengen peradabannya bagus kan di kota ini, di kabupaten ini ya juga mereka harus mengupgrade juga itu. Ya seperti itu. Jadi kewajiban semua lah stakeholder ya, bukan hanya aparatur, juga bukan masyarakat, jadi sinergi. Jadi pemerintah kabupaten mungkin membangun sarana prasarana itu, kemudian kita sebagai penegak hukumnya, masyarakatnya juga harus tahu diri juga. Kalau nggak gitu kan nggak akan tercipta peradaban Kamsel Tiptar Lantasnya di Kabupaten Nganjuk. Rugi nanti nggak dapat wahana tata nugraha yang sudah pernah katanya sudah sering dapat ini Nganjuk. Berkaitan dengan ya operasi ini begitu, juga ada kaitannya dengan upaya untuk menekan angka kecelakaan. Betul. Kalau dari data di Satlantas 2022 dan 2023 apa sudah ada peningkatan atau seperti apa? Sampai sejauh ini memang ada. Kalau tahun 2022 meskipun jadi eranya 2022 itu masih dipengaruhi oleh era pandemi ya, jadi masih sekarang ini kan sudah eranya sudah endemi, sudah bebas, jadi tingkat pergerakan masyarakat itu sudah lebih meningkat, jadi lebih ibaratnya lebih bebas gitu, jadi imbasnya juga tingkat mobilitas tinggi, kemudian angka pelanggaran dan kejadian laka ini lumayan ada peningkatan gitu Mas Romsa. Rata-rata penyebab kecelakaannya? Ya, ini rata-rata sepeda motor ini. Jadi kadang seringnya tabrak samping. Jadi apa ya, saling misalkan mendahului atau mungkin keluar dari gitu. Jadi tabrak samping. Kan ada lagi yang tabrak depannya adu banteng orang kenalnya. Jadi mungkin pada saat mendahului bisa juga ada tabrak samping, kemudian pada saat ini keluar dari jalan kecil ke jalan utama tabrak samping. Nah, mendahului kan sering itu kadang ya, yang urutan kedua yang paling banyak tabrak belakang. Jadi dari belakang mungkin konsentrasinya sudah kurang nggak fokus, ternyata berhenti, dia kaget kan, tabrak belakang seperti itu. Kalau yang pelajar masih banyak Bu? Ya kalau dari data sebetulnya nomor 2. Jadi nomor 1 ini banyak ya, ini sekaligus saya juga dalam rangka himbauan ini. Yang nomor 1 ini karyawan swasta. Ini 1 bulan terakhir kemarin ya. Karyawan swasta, kemudian yang nomor 2 pelajar, kemudian yang ketiga ini lain-lain, tani, buruh, seperti itu. Jadi relevan ini dengan dengan termasuk tingkat pendidikan nih. Karyawan swasta ini kan, ya ini relevan juga dengan jamnya nih. Rata-rata dari jam Nah, ini paling banyak kejadian itu di jam pagi. Antara jam 6 sampai jam 9. Kemudian yang kedua yang tertinggi di sore jam 3 sampai jam 6. Jadi relevansinya memang banyak korban laka untuk profesi tadi kan karyawan swasta. Kemudian pelajar. Jadi pagi itu memang benar karena aktivitas masyarakat
rame-ramenya kan pagi hari, orang pada buru-buru masuk ke sekolah, tempat kerja, tempat kerja. baik itu kantor, buruh, kantor, pabrik dan lain sebagainya karyawan. Jadi buru-buru pagi itu sudah jangan sampai telat atau gimana. Nah, Iya, akhirnya betul. terjadi banyak situ. Kemudian sore hari juga karena rata-rata pada saat pulang kantor, pulang dari tempat kerja, mereka sudah capek, Betul. sudah lelah psikologisnya. Pada saat pulang ini kalau konsentrasinya kurang ya sudah, kan capek ini. Capek, ya. Betul. Jadi relevan dengan jam kejadian, kemudian juga yang menjadi korban itu. Masih bisa dikategorikan tinggi nggak angka kecelakaan yang lain? Kalau Ya, dibandingkan kalau dengan dibanding tahun lalu kan ada peningkatan tadi. ada kan? peningkatan, cuma nggak terlalu signifikan. Cuma kalau rasio jumlah laka dengan korbannya ya masih wajar lah, karena tingkat aktivitasnya masyarakat kan meningkat ini. Siap. Cuma ya ini PR kita yang memang harus. Nah itu upaya-upaya yang dilakukan selain operasi barangkali ada Ya, upaya-upaya lain. operasi zebra ini kan memang banyak dikedepankan edukatif. Jadi kita punya terobosan. Ini kan banyak karyawan swasta ternyata. Jadi di mana sih? Oh ternyata daerah kejadiannya banyak di daerah utara yang dekat pabrik. Kita tembus ke sana. Jadi edukasinya ke pabrik-pabrik. Sebisa mungkin memanage waktu. Gimana caranya berangkat itu jangan sampai terburu-buru, kemudian pulangnya juga kalau bubaran itu kan seperti itu biasanya. Kemudian juga aktivitas di pasar. Pasar kita kan ada di 3 titik ini kalau nggak salah. Di jalur arteri ya, Pasar Baron, Pasar Sukomoro, Pasar Bagor ini kan di tepi jalan. Iya. Sangat rentan sekali dengan adanya kemacetan maupun laka lantas. Itu titik-titik yang kita prioritaskan. Kemudian juga ke sekolah-sekolah seperti itu Mas Ramza. Edukasi ke pabrik-pabrik. Iya, karyawan. Tujuan kita adalah karyawan. betul. Terus kemudian ke sekolah-sekolah, sasarannya ada pelajar. Betul. Kemudian para pelaku usaha ekonomi yaitu di pasar-pasar ini kan jangan sampai mereka pasarnya di dalam tapi rata-rata melebar keluar itu. Biar pembelinya mudah. Pembelinya ini juga kadang-kadang maunya enaknya sendiri juga. Nggak mau turun dari motor atau gimana, yang cari tempat beli yang mudah, padahal di situ ada tempat parkirnya. Ya ini nggak PR kita bersama, saya nggak bisa sendiri, harus dengan pengurus pasar, kemudian juga dengan aparat setempat misalkan di kelurahan maupun kecamatan yang ketempatan pasar tersebut, ya kita harus bersama-sama memberikan pemahaman. Untuk operasi zebra mulai tanggal 4 sampai tanggal 17 kalau sampai tidak salah. Betul, ada kurang lebih 14 hari. 14 hari ya. Sekarang tanggal 7 jadi ada 10 hari. Betul. Ya semoga operasi zebra yang dilakukan lancar kemarin. Amin. Mohon ya sekalian ini himbauan. Ya sebelum kita tutup barangkali ada himbauan dari Pak Kasat Lantas. Terima kasih. Kami menghimbau dengan adanya operasi Zebra Semeru ini masyarakat dapatnya lebih berkendara dengan tertib, kemudian juga memperhatikan etika berlalu lintas. Jadi masyarakat kita ini sekarang sudah hampir semuanya bisa naik motor, cuma untuk etikanya, jadi etika berlalu lintas yang harus terus ditingkatkan. Jadi ada kalanya pada saat kita berkendara itu memperhatikan pantasnya gimana di jalan itu. Karena ada juga misalkan di perempatan, kadang-kadang yang motor ini sudah datangnya di belakang, dia merangsek ke depan, akhirnya melanggar melewati marka. Sedangkan dari sana sudah ngepres kendaraan besar, akhirnya kadang-kadang ada yang nggak mau ngalah, kesenggol sedikit atau jatuh. Ya itu etikanya kan, namanya datang belakangan ya di belakang antri, itu etika. Salah satu contoh kecilnya itu. Kemudian juga etikanya kalau keluar dari gang, ya kita ngalah, namanya gang ini jalur utama, ya harus berhenti dulu tolak kiri kanan. Kadang-kadang saya pun masih melihat begitu keluar dari gang langsung main belok. Yang dari sini kan kadang-kadang merasa ini jalan haknya dia kan, jalan utama, kena hantam, itu yang sering. Makanya pentingnya etika berlalu lintas. Sebetulnya nggak salah juga, yang dari jalur utama pun harus memperhatikan etikanya. Kalau mendekati pertigaan, simpangan, itu ya juga harus menurunkan kecepatan, itu termasuk etika. Jadi sama-sama belajar etika berlalu lintas gitu Mas Ramza intinya. Siap, terima kasih Komandan atas informasi yang disampaikan.
terus kemudian imbauan yang sudah disampaikan. Dan terima kasih juga atas kehadirannya. Untuk teman-teman sahabat Nadi, jangan lupa ikuti terus Nadi Media yang kami pastikan kami akan terus menyajikan narasi yang edukatif dan inspiratif serta informasi yang anti hoax. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.